bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy. Nah, itu senjatanya Mahkamah Konstitusi. Itu menutup potensi anak-anak bangsa yang baik, bahkan menutup potensi negeri ini untuk mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas. Jadi Ibu, karena menjadi sempit. jadi gitu Ibu, loh. kalau 0% Ibu bisa jadi presiden ini Bu. 50+1 adalah ketetapan tentang fungsi kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Persoalan tentang ambang batas kepresidenan atau presidential threshold yang sering diperdebatkan oleh berbagai pihak dengan memicu banyak polemik, terutama di 2 pemilu presiden terakhir. Sistem ini akhirnya dihapuskan oleh pihak berwenang Mahkamah Konstitusi yang secara resmi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Saudara, Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Atau MK secara resmi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan juga pemirsa, memang benar bahwa MK baru saja memutuskan untuk menghapus aturan presidensial threshold di... Beberapa dari kita mungkin ada yang bertanya, apakah sebenarnya sistem presidensial threshold itu dan bagaimana penerapannya di Indonesia dan kenapa begitu kontroversial sampai sudah dituntut berkali-kali untuk dijadikan 0% oleh berbagai pihak selama sistem ini diterapkan. Dan di sini kita akan melihat bagaimanakah sistem presidential threshold itu sampai akhirnya dihapuskan. Simpelnya, presidential threshold atau ambang batas kepresidenan adalah syarat pencalonan presentase minimal untuk bisa tampil sebagai capres atau cawapres. Ambang batas ini dihitung bisa dari kepemilikan kursi di DPR atau suara sah nasional tahun sebelumnya, dan ada minimalnya. Jadi kalau partai politik ingin mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, mereka harus mendapatkan jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional di pemilu legislatif sebelumnya, sebagaimana yang sudah ditetapkan. Aturan ambang batas kepresidenan ini sudah berlaku pertama kali di pemilu 2004. Pada saat itu, partai politik atau koalisi partai politik harus memperoleh paling sedikit 15% dukungan lewat jumlah kursi di DPR untuk mencalonkan capresnya, ataupun 20% suara sah pemilu DPR. Tapi pada pemilu 2009, thresholdnya naik jadi 20% minimal jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah pemilu di DPR sebesar 25%. Dan ini berlaku sampai pemilu 2024 kemarin. Di 2024 kemarin, para capres-cawapres yang ingin bisa tampil di pemilu diharuskanlah minimal 20% dukungan dari isi kursi di DPR atau bakal capres pun bisa maju ke pemilu lewat suara sah nasional hasil pemilu 2019 kemarin. Nah, karena hanya ada 3 partai politik atau koalisi partai politik yang bisa melewati syarat-syarat itu, maka hanya 3 pasangan capres dan cawapres lah yang bisa kita pilih di pemilu kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang salah dari sistem ini? Kenapa selama sistem ini diterapkan, ada banyak partai politik dan orang-orang yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan threshold yang dari awalnya 15%, lalu naik jadi 20%, dan ingin dijadikan 0%? Apa yang membuat presidential threshold ini menjadi sistem yang problematik? Misalnya kenapa? Ini adalah perkara yang paling banyak dipersoalkan. Ada 34 kali ya permohonan pengujian mengenai threshold ini, sudah 34 kali ditolak terus dengan alasan bahwa ini adalah open legal policy, diserahkan. Tetapi kita ingin lihat sekaligus menyimpulkan kenapa PT 20% ini bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi sebelum kita melihat kenapa PT 20% ini mendadak dikabulkan oleh MK untuk dijadikan 0%. Ketika kita bicara tentang ambang batas kepresidenan yang mengharuskan bagi siapapun yang ingin berkompetisi di pemilu, haruslah mendapat dukungan dari DPR sebesar 20% atau suara sah nasional 25%. Itu artinya, bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri, mau tidak mau, dia harus mempunyai partai. Dengan tidak adanya ambang batas ini memungkinkan bahwa akan banyak calon yang muncul di publik begitu untuk maju di pemilihan presiden nantinya. Dan ini menutup kemungkinan adanya calon presiden independen yang akan mencalonkan diri di pemilu.
Karena untuk mendapatkan dukungan sebesar 20% itu bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan sekelas orang yang punya partai pun belum tentu mereka bisa mendapatkan dukungan 20% atau 25% itu. Sebab itulah ini yang membuat partai-partai di Indonesia itu berkoalisi sampai akhirnya yang bisa lolos mendapatkan 20% itu rata-rata orang-orang yang punya koneksi kuat dan stabilitas keuangan yang di atas rata-rata. Dan hal inilah yang membuat orang-orang dan banyak juga partai politik yang resah karena sistem ini membatasi orang yang punya potensi untuk memimpin bangsa tapi dihalangi oleh sistem. Sebab itu mereka menginginkan Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan threshold 20% itu karena dianggap mencederai demokrasi. Dan benar saja, karena demokrasi itu seharusnya memungkinkan siapapun bisa mengupayakan dirinya untuk beradu argumen, dan argumen yang paling baguslah yang seharusnya punya potensi untuk memimpin bangsa. Tetapi kemungkinan negara ini untuk menghasilkan para pemikir hebat itu dihalangi oleh 20% itu. Jadi kalau thresholdnya dihapuskan, otomatis tidak ada syarat apapun bagi partai dan orang manapun yang ingin mencalonkan diri untuk berkompetisi karena thresholdnya 0 alias sudah tidak ada lagi. Karena threshold 20% itu memungkinkan bahwa calon yang diusulkan ketika terpilih, mereka punya kesempatan untuk membuat kebijakan yang cenderung hanya menguntungkan para oligarki, para orang-orang di belakangnya, sehingga lupa bahwa mereka seharusnya itu dipilih oleh rakyat. Karena kalau dipilih oleh orang-orang terdekatnya, itu memungkinkan terjadinya hal-hal seperti politik balas budi, terciptanya kebijakan-kebijakan yang mementingkan para elit. Tapi ini hanya dugaanku, dan ini pula yang menurutku akan membuat partai-partai yang tidak punya dukungan sebesar 20% harus terpaksa ikut berkoalisi kendati mereka tidak punya kehendak akan hal itu. Tapi kalau seleksinya itu langsung dari rakyat, kemungkinan untuk terjadi hal seperti yang kusebutkan tadi itu bisa dikatakan sangat rendah. Karena sang calon terpilih yang diseleksi oleh rakyat secara langsung, mereka tidak punya kepentingan lain selain memimpin bangsa. Terlebih lagi jika ada calon independen yang terpilih. Dan lagi pun, sistem PT ini sebetulnya tidak lagi dianggap relevan dalam sistem pemilu yang menerapkan pemilu serentak, yaitu pemilu eksekutif dan legislatif. Sebab dalam sistem serentak, partai-partai politik itu tidak hanya bertarung dalam pemilihan presiden, mereka juga bertarung dalam pemilihan legislatif. Itu kan, itu sama seperti kita mau naik gunung, terus dokter minta, tolong kasih tahu saya ronsen bahwa Anda sehat. Saya bawa ronsen 2014, padahal saya mau naik gunung 2019. Ronsen bilang, Anda gila apa? Mau cari mati? Telah menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai. Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden yang tertera di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 setelah mengabulkan permohonan atau gugatan 4 mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Apakah sebenarnya isi dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu? Kita akan lihat. Isi dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 ini adalah membahas tentang pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mau berkontestasi di pemilu harus diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Demikian juga jika penggunaan hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka persoalan yang akan muncul adalah bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta pemilu anggota DPR sebelumnya tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional. Setelah MK membuat putusan baru, pasal ini dinilai bertentangan dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan adanya ambang batas ini dinilai menghalangi hak politik dan kedaulatan rakyat. Karena apa? Karena di dalam sistem demokrasi, semua orang haruslah bisa mencalonkan diri menjadi seorang presiden dan rakyat itu sendiri yang akan memilih presiden itu sendiri. Tapi karena adanya ambang batas yang begitu tinggi, ini membuat orang-orang yang ingin mencalonkan diri jadi terhalang karena mereka tidak mampu mendapatkan 20% itu. Karena seharusnya hak memilih itu adalah bagian dari kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat tidak bisa direpresentasikan lewat lembaga apapun.
Masalah ini sudah digugat berkali-kali oleh berbagai pihak ke Mahkamah Konstitusi untuk dihapuskan karena dinilai threshold 20% itu menghalangi hak semua orang. Tetapi tidak satupun ada yang dikabulkan oleh MK dari 34 laporan yang ada sebelumnya sampai akhirnya dikabulkan. Dan kita lihat di awal tahun kemarin, MK tiba-tiba mengumumkan dihapuskannya threshold itu setelah mengabulkan semua permohonan uji materi terkait ambang batas kepresidenan. Dan yang terakhir adalah gugatan dari 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menggugat langsung ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Meski setelah disahkannya penghapusan PT ini, ada 2 hakim yang sebetulnya mempunyai dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmik, karena menganggap bahwa mahasiswa yang menggugat itu tidak mempunyai legal standing, dan ini adalah alasan yang sudah lama sebetulnya yang digunakan beberapa hakim MK selama PT ini digugat untuk dihapuskan dan ditolak. Saya cuma mau mendalilkan itu ke dalam Mahkamah Konstitusi, tapi dia udah bilang saya nggak punya hak. Lalu siapa yang punya hak itu? Partai ditolak, ini mungkin juga DPD ditolak. Akhirnya semuanya dia tolak. Jadi apa gunanya mahkamah itu kalau dia nggak berpikir? Kan mestinya mahkamah berpikir bahwa ada keresahan publik tentang presidensial threshold. Yang saya bilang itu tempat beternak oligarki. Jadi nggak ada alasan. Bagaimanapun juga, apapun alasannya, karena dengan dihapuskannya threshold ini membuka angin segar bagi demokrasi Indonesia. Ini membuka peluang untuk berpartisipasi bagi siapapun yang mau maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Jadi bersiap-siaplah untuk di tahun-tahun pemilu berikutnya, karena kita akan lebih banyak mendapatkan pilihan calon presiden untuk kita pilih.